Pernah kepikiran nggak? Kayaknya ada kekuatan besar banget, tapi nggak kelihatan yang ngatur dunia kita. Hari ini kita bakal coba bedah anatomi dari kekuatan itu, korporasi. Kita bongkar apa aja isinya. Coba deh bayangin peta dunia yang biasa kita lihat di sekolah. Tahu kan? Yang ada garis-garis tegas batas negara. Nah, peta itu sebetulnya udah usang. Udah jadi kayak batu nisan buat tatanan dunia lama. Kenapa? Karena sekarang ada kekuatan baru yang nggak peduli sama garis-garis itu. Dulu tuh gampang, kekuasaan itu punya alamat. Istana raja, gedung parlemen. Kalau mau protes, kita tahu harus datang kemana. Nah, sekarang, coba deh, mudemu kemana? Kekuasaan itu sekarang menyebar, masuk ke dalam sebuah sistem global yang alamatnya ada di mana-mana, sekaligus nggak di mana-mana. Nah, sistem baru ini ada namanya. Para pemikir kayak Hart dan Negri, mereka nyebutnya empire. Tapi, ini penting banget ya, empire di sini tuh bukan negara kayak Amerika atau Tiongkok. Bayangin aja, ini kayak sebuah jaringan kekuasaan global yang nggak punya pusat, nggak ada ibu kotanya. Jadi siapa aja sih pemainnya? Coba bayangin jaring laba-laba raksasa. Nah, benang-benangnya itu isinya korporasi-korporasi multinasional, organisasi kayak IMF atau Bank Dunia, sama pasar keuangan global. Dan ya, merekalah yang ngambil keputusan-keputusan penting yang sering banget jauh dari jangkauan kita, dari kontrol demokrasi. Oke, dari semua pemain itu ada satu yang paling utama, aktor utamanya, yaitu korporasi. Dan cerita kelahirannya, wah ini kayak cerita Frankenstein, sesuatu yang diciptakan dari hukum tapi akhirnya lepas kendali dari penciptanya sendiri. Transformasinya luar biasa drastis. Dulu banget, korporasi itu cuma alat. Alat negara buat bikin jembatan misalnya. Terbatas banget. Terus lompat ke akhir abad 19. Tiba-tiba, lewat semacam kudeta senyap di ruang pengadilan, korporasi dikasih status pribadi. Dan sekarang, abad 21, mereka jadi entitas dominan di dunia. Bahkan haknya lebih banyak dari manusia biasa. Nah, ini dia nih kuncinya. Konsep yang ngubah segalanya. Corporate personhood, atau pribadi korporasi. Gampangnya, ini adalah doktrin hukum yang ngasih korporasi hak-hak kayak manusia. Hak punya properti, bikin kontrak, bahkan hak kebebasan berbicara. Masalahnya, pribadi yang satu ini beda banget sama kita. Dia bisa hidup selamanya, abadi. Dia bisa ada di banyak tempat di waktu yang sama. Punya hak tapi nggak punya badan buat dipenjara. Bahkan bisa ganti identitas dalam semalam. Coba bayangin, makhluk kayak gini nggak punya batasan-batasan yang kita, manusia, punya. Oke, jadi kalau makhluk ini beneran ada, dan kita anggap dia orang kayak gimana sih dia? Nah, ada seorang pemikir, Joel Bakan, yang ngajak kita buat sebuah eksperimen pikiran yang keren banget. Yuk kita coba diagnosis karakter korporasi ini, seolah-olah dia lagi duduk di sofa psikiater. Dan hasilnya, jujur, bikin merinding. Jadi pertanyaannya simpel aja. Kalau korporasi itu manusia, manusia macam apa dia? Kalau kita analisis semua perilakunya, diagnosis klinis apa yang bakal kita kasih? Dan inilah jawabannya. Berdasarkan kriteria resmi dari buku manual psikiatri, diagnosis yang paling pas adalah psikopat. Dan ini bukan cuma sebutannya, bukan cuma umpatan. Ini beneran analisis dari perilaku institusionalnya. Nggak percaya? Coba kita lihat buktinya satu-satu. Ciri pertama psikopat, nggak peduli perasaan orang lain. Contohnya, PHK massal cuma buat naikin harga saham dikit. Ciri kedua, suka bohong dan manipulatif. Contohnya, greenwashing, pura-pura peduli lingkungan padahal ngerusak. Ciri ketiga, nekat, nggak peduli keselamatan orang lain. Contohnya, mereka ngitung ternyata lebih murah bayar denda kematian daripada narik produk yang cacat. Setiap ciri psikopat ada contohnya di perilaku korporasi sehari-hari. Tunggu. Jadi semua orang yang kerja di korporasi itu jahat? Nah, nggak juga. Masalahnya justru lebih dalam dari itu. Ini bukan soal orangnya, tapi soal sistemnya. Yuk, kita dalemin kenapa? Ini dia nih, mesin penggerak di balik semua perilaku psikopat tadi. Namanya kewajiban fidusia. Ini bukan sekedar dorongan, tapi perintah hukum. Seorang CEO itu secara hukum wajib memprioritaskan keuntungan pemegang saham di atas segalanya. Di atas lingkungan, di atas komunitas, bahkan di atas moralitas pribadinya sendiri. Nah, disinilah benturannya. Di satu sisi, kita punya nilai-nilai kemanusiaan, empati, peduli sama komunitas, jaga lingkungan. Tapi di sisi lain, ada satu perintah hukum yang dingin dan mutlak. Profit, profit, profit. Jadi sistem ini emang dari sananya udah dirancang buat bikin kedua hal ini berperang. Ada kutipan yang ngerangkum ini semua dengan pas banget. Dalam mesin korporasi, empati adalah inefisiensi. Moralitas adalah penghalang pasar. Jadi, sistemnya emang dirancang untuk menyaring hal-hal kayak belas kasihan.
Keputusan yang pakai hati dianggap nggak efisien, dianggap penghalang buat tujuan utama. Terus gimana caranya si psikopat ini bisa terus-terusan menang? Dia punya satu trik jenius, yaitu bikin orang lain yang bayar tagihannya. Kalau di ilmu ekonomi, istilahnya itu eksternalitas. Prosesnya simple tapi brutal. Gini cara kerjanya. 1. Kejar untung. Misalnya, pabrik bikin barang buat dijual. 2. Ciptakan kerusakan. Nah, pabrik ini buang limbah beracun ke sungai punya kita semua. 3. Lempar biayanya. Siapa yang bayar buat bersih-bersih? Ya kita, lewat pajak, lewat biaya kesehatan, lewat ekosistem yang rusak. 4. Simpan untungnya. Sementara itu, laporan keuangan perusahaannya tetap kinclong. Enak banget kan? Dan karena korporasi ini bisa pindah ke negara mana aja yang mereka mau, mereka jadi bisa memaksa negara-negara buat bersaing. Negara mana nih yang mau kasih standar lingkungan paling rendah, standar buruh paling murah? Ini yang disebut perlombaan menuju dasar. Dan yang jadi korban? Ya demokrasi dan kesejahteraan kita semua. Dan inilah mungkin dampak terbesarnya. Krisis iklim yang kita hadapi sekarang itu bukan kecelakaan. Itu adalah hasil yang logis dari sebuah sistem yang nganggap atmosfer kita ini kayak selokan gratis, yang nggak ada batasnya. Dan kita semua yang harus nanggung akibatnya. Tapi logika menambang ini nggak berhenti di hutan atau di laut. Sekarang, dia udah nemuin wilayah jajahan baru. Wilayah yang jauh lebih pribadi, yang membawa ancaman ini langsung ke depan pintu kita masing-masing. Coba deh lihat perbandingannya. Dulu, yang ditambang itu tanah, minyak, emas, hutan, sumber daya alam. Nah sekarang, wilayah jajahan barunya apa? Data kita, perhatian kita, ketakutan kita, bahkan perilaku kita. Raksasa-raksasa teknologi baru menambang sumber daya dari dalam diri kita. Ini nih poin paling pentingnya. Peran kita di dunia ini udah diubah secara fundamental. Kita bukan lagi cuma konsumen yang beli produk. Kita bukan lagi cuma warga negara. Kita udah jadi sumber dayanya itu sendiri. Kita adalah bahan baku mentah yang dipanen untuk sebuah model bisnis baru. Jadi, setelah kita bedah semua anatomi dari si raksasa ini, pertanyaannya tinggal satu. Raksasa ini diciptakan oleh hukum, oleh keputusan manusia. Kalau kita yang bikin, apa kita juga bisa merancangnya ulang? Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan bersama.